Shalom GB Victorious Family, saudara dan saya adalah keluarga yang berkemenangan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara dan saya tersenyum sejenak. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Mari kita tersenyum sejenak. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami minta kekuatan dari Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Bapa. Urapi kami bersama-sama. Kami percaya setiap pagi Tuhan berikan berkat bagi kami Tuhan, berkat ilahi daripada Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan Bapa untuk berbicara. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Kasih Kristus yang besar atas kita. Dan yang terambil dari Roma 8 ayat 35. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita semua. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Roma ini ditulis oleh Paulus. Di telinga kita tidak asing lagi namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus ini berlatar belakang orang yang sangat penting di zaman itu. Ada satu organisasi namanya Sanhedrin. Dan Paulus ketika itu bernama Saulus, memiliki satu tempat duduk yang sungguh berpengaruh di antara orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Ketika itu, setelah Kristus menyatakan diri di dunia ini, banyak murid-murid, banyak orang Yahudi yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu itu dari pihak Sanhedrin, dari ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, merasa terganggu dengan orang-orang yang telah pindah. Mereka percaya kepada Kristus. Paulus, pada waktu itu namanya Saulus, dia dikasih mandat atau surat izin untuk menganiaya yang namanya orang Kristen. Dan dia satu kali menyaksikan namanya Stefanus dilempari dengan batu, dirajam sampai akhirnya meninggal dunia. Dan Rasul Paulus hadir di situ dan dia pun setuju dengan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali Paulus berencana pergi ke Damsyik. Tujuannya hanya satu, menganiaya orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi dalam perjalanannya, dalam perjalanannya ke Damsyik, di tengah perjalanan Tuhan menampakkan diri dengan cahaya yang sangat terang. Tuhan mengatakan begini kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" "Tuhan." Tuhan mengatakan, "Akulah yang engkau aniaya, aku adalah Yesus Kristus Tuhan." Ketika itu dia mengalami kebutaan. Dan singkat cerita Paulus bertobat. Dan disitulah perjumpaan dia dengan Tuhan. Dia bertobat dan sempat beberapa hari buta. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sembuhkan dan dia bisa kembali melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena latar belakang Saulus ini yang sudah menjadi Paulus, orang yang jahat, orang penganiaya, orang yang kejam, orang yang sadis, bisa diterima oleh Tuhan. Dia merasakan seperti dalam ketidaklayakannya, kasih Tuhan itu sangat besar. Kalau mungkin Anda dan saya atau siapapun merasa bahwa kita ini orang baik. Mungkin saudara dan saya berpikir begini, kalau saudara sebagai orang baik, tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Dan ketika saudara datang beribadah, saudara akan merasa layak karena saudara adalah merasa orang baik. Tetapi beda dengan Rasul Paulus. Ketika dia menyadari dirinya bahwa dia adalah orang yang sangat jahat, orang yang sangat sadis, tetapi Tuhan yang maha kudus, yang maha baik bisa menerimanya. Perasaan Paulus pada saat ini, inilah anugerah yang sangat besar. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dan pada pagi hari ini saya akan membagikan kepada saudara apa yang kita terima sebagai umat berkemenangan dari kasih Kristus yang besar. Apa yang kita terima? Yang pertama,
Tuhan menjadi perisai bagi kita. Kita baca di Roma 8 ayat 31 mengatakan demikian. Firman Tuhan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pada saat ini apa yang menjadi lawan saudara dan saya? Kesulitankah? Sakit penyakitkah? Keuangankah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bersaksi. Selama ibadah online, saya harus menyaksikan ini kepada jemaat Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, kepada siapapun yang mendengarkan. Saya percaya ini kesaksian akan menjadi berkat bagi kita. Di ibadah online yang ke-9, saya mengalami merasa sakit di perut sebelah kanan. Saya berpikir begini, untuk kali ini saya nggak perlu pelayanan, saya pengen istirahat di rumah. Tapi istri saya mengingatkan, justru kita dapat mujizat itu ketika kita dalam ibadah. Akhirnya saya putuskan untuk datang beribadah online. Pada waktu itu saya kebagian dipercayakan oleh gembala, oleh gereja untuk bermain musik. Di dalam ibadah itu saya juga ikut bernyanyi. Ketika bernyanyi, ketika tekanan di perut ada, itu rasa sakit itu tetap muncul. Ada kalanya kalau rasa sakit itu datang, itu kadang sampai keringat dingin. Giliran khotbah dari Bapak Gembala, setelah khotbah selesai, kita perjamuan kudus. Ketika Bapak Gembala berdoa, mengangkat pada waktu itu biasa kita mengangkat roti dan anggur. Ada satu doa, ada satu perintah dari Pak Gembala begini. Setiap engkau yang sakit, di mana yang sakit, taruh tangan kirimu, angkat tangan kananmu. Pada waktu itu saya mengimani, saya percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, hadirat turun, kesembuhan terjadi. Ketika mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan penuh dengan kuasa, karena firman Tuhan ya dan amin, saat itu juga kita bisa menerima mujizat. Tapi jangan salah, ketika kita melakukan perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh, kita akan menerima mujizat dari Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah perjamuan kudus dilakukan, selesai dan doa berkat, tanpa saya sadari, penyakit yang ada di perut saya itu hilang sama sekali, sampai hari ini tidak berasa apa-apa. Kalau kita mempercayai mujizat, kalau kita mempercayai kuasa Tuhan, kalau kita tahu Tuhan ada di pihak kita, siapa mau jadi lawan kita? Sakit penyakit kah? Sakit penyakit bisa lenyap oleh karena kuasa Tuhan. Ini ada kesaksian yang kedua, di dalam hal pemeliharaan Tuhan semasa kita tidak bisa beribadah. Selama 3 bulan saya berada di rumah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap hari pasti kita kebutuhan berjalan terus. Bayar listrik, bayar air, bayar segala macam. Uang anak sekolah juga tetap jalan. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya akan Alkitab. Saya percaya dengan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara Elia, mengirimkan burung gagak untuk mengirimkan daging kepada Elia. Saya mengalami saat ini. Selama saya berada di rumah, Tuhan pelihara oleh kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bagi kita pada saat ini, di dalam ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Saat ini saya percaya, mungkin di antara saudara ada yang sakit, ada mengalami keterpurukan dalam ekonomi. Dari hari ini, bangkit, percayakan Kristus, percayakan firman-Nya. Kalau engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan akan berbuat sesuai dengan firman-Nya. Tuhan akan mengangkat kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Yang kedua, apa yang kita terima sebagai umat berkemenangan dari kasih Kristus yang besar. Tuhan mengaruniakan segala sesuatu. Keselamatan, pemeliharaan, penyertaan dari Tuhan yang sempurna. Roma 8 ayat 32 demikian firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang paling penting di dalam hidup ini adalah apa? Keselamatan kita, keselamatan jiwa kita, keselamatan roh kita. Ketika kita sudah kembali kepada Tuhan, satu hal yang paling penting adalah apa? Sorga. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal. Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Anugerah besar itu terjadi kepada kita, itu oleh karena pengorbanan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Tuhan membenarkan kita. Di dalam Roma 8:33 mengatakan demikian, firman Tuhan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak akan menggugat kita, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Yang keempat, Tuhan adalah pembela kita. Dalam Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, ketika kita menghadap Tuhan, iblis tidak akan diam untuk mendakwa kita. Kristus ada bersama-sama dengan kita, Yesus ada bersama-sama dengan kita, karena Yesus menjadi pembela kita. Saya simpulkan khotbah untuk pagi hari ini, apa yang kita terima sebagai umat berkemenangan dari kasih Kristus yang besar. Yang pertama, Tuhan menjadi perisai hidup kita. Yang kedua, Tuhan mengaruniakan segala sesuatu. Yang ketiga, Tuhan membenarkan kita. Kita baca di Roma 8 ayat 33 firman Tuhan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ada satu pujian. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Ketika Tuhan datang menghakimi dunia, Tuhan bertanya, apakah ada iman di bumi ini? Tuhan katakan begini lagi. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Yesus kan membenarkan orang pilihannya yang sungguh percaya padanya. Tuhan akan membenarkan orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang keempat, Tuhan pembela kita. Di dalam Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita, pembela bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika iblis berusaha untuk mendakwa saudara dan saya, Tuhan menjadi pembela kita. Suatu saat ketika kita bertemu dengan Tuhan, iblis akan selalu memberitahukan kesalahan-kesalahan kita. Ada kalanya juga kalau kita misalnya membagikan firman kepada orang lain, bersaksi kepada orang lain, ada kalanya muncul di telinga kita atau di hati kita, kamu bukan orang benar, kamu masih banyak dosa, kamu masih banyak kekurangan. Dengarkan baik-baik. Tuhan membela kita dalam segala perkara. Ada satu pujian, kasih karunia Tuhan besar buat kita. Saya percaya pujian ini saudara pernah dengar, jadi berkat bagi kita semua. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipanggil, kau dipilihnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipanggil
dipakainya. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Apa yang kita terima sebagai umat berkemenangan dari kasih Kristus yang besar. Yang pertama, Tuhan menjadi perisai hidup kita. Yang kedua, Tuhan mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang ketiga, Tuhan membenarkan kita. Yang keempat, Tuhan pembela kita. Kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya di antara kita ada yang sakit. Mungkin ada yang masalah dalam bisnis, dalam usaha, dalam hal keuangan. Pagi hari ini saya mau berdoa. Kita percaya kepada Tuhan. Anugerahnya besar bagi kita. Tuhan itu pembela kita. Tuhan bisa mengangkat kita dari hal dari terpuruk sampai kita diangkat dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Mereka yang mendengarkan Tuhan, yang menyaksikan dan ikut ibadah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, tumpangkan tangan-Mu sendiri di atas kepala mereka masing-masing. Terjadi kesembuhan saat ini dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun itu kami percaya Engkau adalah tabib yang ajaib. Terjadi kesembuhan saat ini juga dalam nama Yesus Kristus. Setiap anak-anak-Mu juga Tuhan, mereka yang mengalami kesulitan dalam perekonomian. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap pengusaha yang butuh topangan-Mu ya Bapa. Angkat mereka Tuhan dalam nama Yesus. Usaha yang mereka lakukan, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan agar mereka bisa bangkit kembali Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin memberikan kekuatan pencerahan bagi setiap kami. Firman-Mu penuh dengan mujizat, kuasa nama-Mu penuh dengan mujizat. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur buat setiap berkat, mujizat daripada Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ada satu pujian akan memberkati saudara dan saya, bahwa hidup ini benar-benar anugerah dari Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi semua oleh karena kasih karunia dari Yesus. Bukan karena kebaikan, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya.